Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kali ini kita akan membahas sebuah buku, ya. Judulnya adalah Fikih Sport. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan dulu mungkin buat teman-teman yang belum kenal. Sebut saja saya Mas Udin. Kawan-kawan sekalian, buku Fikih Sport ini yang ada di tangan saya ini merupakan buku terjemahan daripada kitab yang berjudul Silaturiyadhah Biddin, karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Buku ini diterbitkan, kalau yang terjemah ini ya, itu diterbitkan oleh Pustaka Sidogiri ya, pada tahun 2011. Ini jumlah halamannya ada 139 halaman, tidak tebal dan tidak cukup tipis, tapi ya sedang lah ya untuk kita, pas untuk kita baca santai begitu. Kalau kisaran harganya waktu itu saya nemu di Krapyak ya, di kooperasinya itu sekitar 35 sampai 40 ribu lah ya. Kalau kitab aslinya kemarin saya cari, Silaturiyadhah Biddin itu yang berbahasa Arab itu kisaran antara 70 sampai 80 ribu. Nah, teman-teman monggo yang bisa berbahasa Arab bisa langsung akses kitabnya. Kalau yang ingin tertarik dengan Fikih Sport ini bisa mengakses buku terjemahannya. Nah, baik kawan-kawan sekalian, kita masuk ke profil penulis dulu ya. Fikih Sport ini atau Silaturiyadhah Biddin ini ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau penulis kitab ini tentu ulama yang sangat masyhur. Beliau berasal dari Arab Saudi. Beliau sudah wafat pada tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Oktober 2004. Beliau ini berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga para ulama, keluarga Al-Maliki Al-Hasani. Ayahnya adalah Syed Alawi. Syed Alawi ini beliau adalah seorang ulama terkemuka di Mekah yang merupakan salah satu penasehat Raja Faisal. Ya. Nah, beliau Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, beliau adalah nanti nasabnya bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau bersambung melalui cucu beliau yaitu Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, beliau selain karya-karya yang tadi saya sebutkan tadi satu, beliau juga sangat banyak karyanya. Ada beberapa kitab yang beliau tulis di dalam beberapa bidang seperti akidah, tafsir, hadis, sirah gitu, usul fiqh dan banyak yang lainnya yang teman-teman mungkin bisa akses ya. Nanti di searching bisa kitab-kitab beliau. Nah, selain aktif menulis kitab karya, beliau juga aktif mengajar semasa hidupnya dan memberikan taklim di berbagai tempat. Lalu kemudian juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini sangat masyhur di kalangan kita tentu. Jadi karya ini sudah tidak asing lagi seharusnya di tengah-tengah kita, karya-karya beliau. Nah, mungkin nanti bisa kita kenal lebih lanjut beliau ya. Kemudian sedikit masuk ke dalam sinopsis buku ini atau apa yang tertulis di dalam buku ini. Pengantarnya adalah Fikih Sport ini bukan sekedar menyajikan wacana atau perspektif Islam seputar olahraga, tetapi lebih prinsip dari itu. Fikih Sport membicarakan ragam olahraga di dalam Islam dari generasi awal yang dapat kita jadikan contoh ya. Fikih Sport juga mengungkap etika olahraga di dalam Islam dengan sangat elegan, sekaligus apresiasi Islam yang demikian besar terhadap olahraga. Ini menarik. Ini salah satu tema kajian yang populer tetapi masih sangat segar
baru, terutama bagi peminat olahraga, tentu kita mengenal bagaimana hubungan olahraga dengan Islam. Hanya saja mungkin referensi-referensi untuk menjelaskan hal itu masih sangat jarang kita temui, atau mungkin kita yang belum nemu gitu ya. Nah, ini menarik. Fikih sport sendiri kalau kita gali, buku ini diterjemahkan menjadi 2 bahasa ya judulnya. Ada satu fikih, ada satu lagi sport. Fikih ini berasal dari bahasa Arab, sedangkan sport berasal dari bahasa Inggris. Ini menarik. Fikih sendiri secara bahasa artinya itu al-fahmu atau memahami, dan di antara makna ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Toha, surat yang ke-20 ayat 28 dan 27 dan 28, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini sangat familiar di tengah kita, yang artinya dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Yafqahu qauli. Nah, memahami, supaya memahami. Yafqahu qauli, supaya mereka memahami perkataanku. Lalu al-fiqh, di dalam pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili terdapat beberapa pendapat ya tentang definisi kata fikih ini. Beliau mengutip pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikan sebagai berikut. Imam Abu Hanifah mendefinisikan kata al-fiqh ini yaitu ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha, yang artinya pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga mengutip dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mendefinisikan al-fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci. Nah, kita masuk ke dalam sport. Sport sendiri berasal dari bahasa Inggris. Kalau dalam kamus KBBI, kita akan menemukan bahwa sport bermakna olahraga ya, untuk menggali kesehatan jasmani dan rohani. Ya, setiap orang perlu melakukan ini. Nah, ini menarik, merangkum dari makna fikih sport yang kita dapatkan dari definisi-definisi. Menurut hemat saya, ya, menurut hemat saya pribadi, kita bisa definisikan bahwa fikih sport adalah pengetahuan seseorang tentang cara menimbang apa yang dapat bermanfaat dan apa yang merugikan di dalam aktivitas olahraga berdasarkan dalil-dalil dalam Islam. Nah, ya, dalam daftar isi buku fikih sport ini yang ada di tangan kita ini, nanti setidaknya ada banyak sekali pembahasan, tetapi setidaknya ada 5 pembahasan pokok ya di dalamnya. Yang pertama adalah kaitannya olahraga dengan agama ya. Nah, di sini disebutkan kaitannya olahraga dengan agama. Lalu kemudian yang kedua adalah ragam olahraga dan tujuannya. Kemudian yang ketiga, di sini juga memuat karya-karya ulama tentang olahraga. Nah, lebih khusus di sini tentang kuda. Jadi karyanya apa saja? Kitabnya ada banyak sekali. Di sini disebutkan karya-karya ulama ya, Islam tentang olahraga, tentang kuda. Lalu kemudian yang keempat, ada juga penjelasan hadiah ya, penjelasan tentang hadiah dan penghargaan di dalam olahraga seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kira-kira garis besarnya adalah tentang olahraga dan momen penting di dalam sejarah Islam. Ini menarik sekali karena kita bisa mendapatkan 5 hal setidaknya di dalam buku fikih sport ini. Yang menarik ya, setelah saya membaca buku ini, yang menarik itu di awal-awal buku ini setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam aktivitas kita melakukan olahraga. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini menitik beratkan pada 2 hal di awal-awal buku ini ditulis, yaitu yang pertama adalah tujuan kita di dalam berolahraga, kita harus memperhatikan itu. Yang kedua adalah cara atau metode yang ditempuh
seseorang dalam melakukan aktivitas olahraga. Jadi ada satu cara ya, wasail. Yang kedua adalah tujuan atau makosidnya di dalam kita melakukan olahraga. Nah, cara, wasail, dan tujuan, makosid dalam olahraga yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah sesuai dengan rekomendasi syariat yang tidak lepas dari cara dan tujuan yang mulia. Jadi caranya harus mulia, tujuannya pun harus mulia, dan ada nasnya yang direkomendasikan dari nas. Nah, tentu dalam tataran tujuannya atau makosidnya, ya, tujuan kita berolahraga, ini bisa bersifat universal, dikatakan bisa bersifat universal atau global. Ya, seperti misalkan kita menjaga karunia Allah yang berupa kesehatan itu menjadi tujuan yang global. Ukhuwah atau persahabatan di dalamnya juga termasuk tujuan-tujuan yang global. Lalu kemudian termasuk mengisi waktu ya dengan hal-hal yang bermanfaat supaya kita tidak terjerumus dalam satu aktivitas yang tidak bermanfaat. Nah, tetapi tujuan yang paling tinggi tentu di dalam aktivitas kita adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hal yang menarik ya di dalam pembahasan di dalam buku ini, yaitu adalah ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang beliau berkata bahwa istirahatkanlah hati ini sebab ia akan menjadi letih seperti halnya badan. Jadi ungkapan Sayyidina Ali, istirahatkanlah hati ini sebab ia akan menjadi letih seperti halnya badan. Nah, ungkapan ini dicantumkan oleh Al-Munawi di dalam Fathul Qadir Syarhul Jami' As-Saghir juz 4 halaman 40. Nah, di dalam hadis juga dinyatakan begini, di dalam hadisnya juga dinyatakan begini. Rawihul quluba sa'atan. Rawahul Dailami. Istirahatkanlah hati sewaktu-waktu. Nah, hadis ini ada di Musnad Al-Firdaus, hadis nomor 3181 dari Anas radhiyallahu anhu. Kita bisa mengambil makna bahwa mengistirahatkan hati, badan, dan pikiran kita dapat mengembalikan kondisi kita menjadi lebih bersemangat dan lebih bergairah. Nah, Abu Darda berkata, ada juga di dalam buku ini, Abu Darda berkata begini, aku mengistirahatkan hatiku dengan berbagai permainan yang diperbolehkan agar semakin semangat untuk menegakkan kebenaran. Nah, ini juga dicantumkan oleh Al-Munawi di dalam Fathul Qadir Syarhul Jami' As-Saghir juz 4 halaman 40. Jadi kawan-kawan, mari kita jadikan ya aktivitas olahraga kita menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, panduannya ada di buku ini. Buku terjemah yang ada ini itu tersaji dalam gaya bahasa yang ringan tetapi lugas sehingga mudah untuk kita pahami. Nah, ini sangat cocok untuk kita baca. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengakses literatur di dalam bahasa Arab, saya saran sih bisa langsung mengakses kitabnya ya, yang berjudul Silatul Riyadhah Biddin. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau mau memberi nilai buku kita ini, buku Fikih Sport ini, tentu ini penilaian pribadi ya, subjektif saja. Kalau rentangnya 1 sampai 100, ya buku terjemah ini saya nilai 98 lah. Ya, isinya sangat menarik, teman-teman bisa akses, bisa baca, cari saja, banyak ya. Lalu kemudian kesimpulannya, buku ini sangat penting ya untuk kita baca, terlebih lagi para penggiat olahraga, kemudian para guru penjaskes atau guru olahraga di sekolah-sekolah Islam, dan para mahasiswa yang kuliah di jurusan keolahragaan. Sangat cocok, saya sangat rekomendasikan buku ini untuk dibaca. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan buku kita, singkat saja. Yuk kita melek terhadap buku ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak sampai akhir.
Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya mohon masukan dan sarannya. Silahkan bisa tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.